Seruput kopi dulu lur, santai dulu sebentar, biar otak adem sebelum kita masuk ke bahasan yang sangat penting buat masa depan TNI dan arah modernisasi pertahanan Indonesia. Lur, dunia militer sekarang bergerak ke arah peperangan berbasis jaringan. Siapa yang paling cepat memproses informasi, dia yang menang. Dan inilah alasan kenapa Indonesia mulai menerapkan aturan keras. Setiap pembelian alutsista asing, baik darat, laut maupun udara, wajib bisa diintegrasikan penuh ke sistem yang namanya Omnicom GB milik Indonesia. Ini bukan sekedar aturan teknis, ini soal kedaulatan, efisiensi tempur, dan masa depan TNI. Lur, kita semua tahu kalau alutsista TNI itu campur-campur dari berbagai negara. Ada dari Rusia, Amerika, Prancis, Turki, Korea Selatan, Cina, Jerman, Italia, Inggris. Pokoknya beragam banget. Keragaman itu bagus, tapi ada satu masalah besar. Setiap alutsista punya protokol data sendiri-sendiri. Sistem komunikasi tidak kompatibel. Data tidak bisa langsung saling berbagi. Kapal perang dapat info, radar sendiri. Jet tempur punya sensor sendiri. Radar darat punya data sendiri. WiFi punya link sendiri. Tapi integrasi semuanya jadi seperti tim superhero, tapi nggak pernah koordinasi. Dalam perang modern itu bahaya lur. Sekarang kita masuk ke bagian penting, Omnicom GB. Omnicom GB adalah sistem data link dan komunikasi taktis nasional buatan PT Line Industri. Fungsinya apa lur? Fungsinya adalah menghubungkan semua alutsista lintas matra dalam satu jaringan komando. Kalau di luar negeri ada Link 16 dan Link 22. Di Indonesia ada Omnicom GB. Fungsinya banyak lur. Menghubungkan radar, kapal selam, pesawat, drone, dan pasukan darat. Mengirim dan menerima data real time. Menyatukan gambar situasi tempur. Memberikan komando digital. Mendistribusikan informasi ancaman ke seluruh unit. Ini membuat TNI tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi menjadi satu kesatuan jaringan besar. Ada 3 alasan utama kenapa langkah ini wajib hukumnya. Pertama, kedaulatan data. Ini poin paling krusial lur. Jangan sampai alutsista yang kita beli datanya malah bergantung pada negara pembuat. Jangan sampai radar yang kita nyalakan datanya lewat server luar negeri. Jangan sampai drone yang kita terbangkan kontrolnya secara tidak langsung terhubung ke sistem negara pemasok. Dengan Omnicom GB, Indonesia memegang kendali penuh atas data tempur. Kedua, menghindari ketergantungan teknologi. Beberapa negara tidak mau memberikan akses protokol data mereka. Ada yang kasih setengah-setengah, ada yang minta biaya tambahan, ada yang nggak mau buka sama sekali. Kalau Indonesia membeli alutsista yang tidak bisa dibuka protokol komunikasinya, maka itu artinya kita tidak benar-benar punya kendali penuh. Ketiga, efektivitas tempur. Dengan integrasi data ancaman dari radar darat bisa diteruskan ke KRI. KRI bisa mengirimkan data ke pesawat tempur. Pesawat bisa kirim feed ke drone. Drone mengirim informasi ke pusat darat. Semua real time lur, semua sinkron, semua dalam satu jaringan. Sekarang kita lihat contoh penerapannya. Pertama, udara. Jet tempur baru seperti Rafale, J-10C atau Kaan harus bisa ngirim data radar dan IRST ke jaringan TNI. WiFi seperti Anka, Winglong atau CH5 harus menyuplai video dan koordinasi target langsung ke pusat komando. Helikopter serbu harus bisa menerima perintah digital dan posisi pasukan. Kedua, darat. Rudal Hanu jarak menengah, MLRS Astros, tank Leopard dan kendaraan tempur Panda. Semua harus bisa menerima data target dari radar dan drone. Ketiga, laut. Frigat Merah Putih, Arrowhead 140, kapal PPA Italia, kapal selam baru, semua harus terhubung ke Omnicom GB.
CMS dari berbagai pabrikan harus bisa terbuka untuk integrasi nasional. Tanpa integrasi, kapal perang hanya jadi kapal dengan sensor sendiri yang tidak bisa berbagi info dengan jet tempur atau radar darat. Ini bagian yang sering bikin negosiasi alot. Banyak negara sangat protektif soal protokol data link mereka. Ada yang hanya mau buka sedikit, ada yang membatasi kemampuan sensor ketika dihubungkan ke sistem lain. Ada yang hanya memberikan akses kalau Indonesia membayar lisensi sangat mahal. Makanya sekarang Indonesia menetapkan aturan tegas. Kalau tidak mau open interface untuk Omnicom GB, alutsista tidak akan dibeli. Ini cara Indonesia menjaga masa depan sistem komando nasional. Kalau semua alutsista bisa bicara lewat satu jaringan, manfaatnya luar biasa. Situational awareness TNI naik jauh, reaksi terhadap ancaman lebih cepat, rudal lebih akurat, jet tempur tidak buta terhadap target di permukaan. Kapal perang tidak harus bekerja sendiri, pusat komando memiliki gambaran tempur lengkap. Ini adalah konsep network centric warfare di Indonesia sedang menuju ke arah situ. Bayangkan masa depan lur, radar Hanu TNI AD mendeteksi pesawat musuh, drone AU mendeteksi dan mengonfirmasi target, KRI mengunci dan menyiapkan rudal, jet tempur AU menutup dan mengawal operasi, pasukan darat menerima data posisi musuh secara live. Semua itu terjadi karena Omnicom GB menjadi tulang punggung komunikasi antar matra. Inilah masa depan pertahanan Indonesia. Seruput kopi dulu lur. Yang terakhir, kedaulatan negara di masa depan bukan hanya soal jumlah rudal atau jet tempur, tapi soal siapa yang menguasai aliran data di medan perang. Itulah kenapa Indonesia sekarang mewajibkan setiap pembelian alutsista asing harus bisa terhubung ke Omnicom GB, biar TNI kuat, modern, dan benar-benar mandiri. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.